Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Video ini masih berisi daily vlog kegiatan kami nih teman-teman. Ini sebenarnya udah lama ya, di bulan Mei. Jadi pas ulang tahun suami aku gitu. Jadi di awal karena suami aku itu ulang tahun, makanya ini aku mau bikin something special lah ya. Ini adalah setup roti tawar tapi fla coklat. Nah, di awal itu kita potong-potong tuh tadi teman-teman untuk roti tawarnya. Kemudian ini aku masak nih coklat DCC-nya atau dark cooking chocolate itu bersama margarin. Kemudian kita tambahkan dengan susu UHT. Kita masak sampai mendidih. Setelah itu kita akan masukkan larutan maizena teman-teman. Nah, dimasak lagi nih sampai dia agak mengental. Setelah itu kita akan sisihkan dulu ya. Untuk rotinya sendiri itu kita tata di box mika seperti ini atau di wadah apapun boleh ya teman-teman. Ini jatuhnya tuh kayak model dessert box gitu, tapi ini yang versi ekonomisnya. Nah, jadi kalau rotinya tuh udah ditata seperti itu, kemudian kita siramin deh tuh fla coklatnya ya. Diulangi lagi teman-teman, di atasnya fla coklat itu taruhin roti lagi, ditutup lagi dengan fla coklat, lakukan sampai ke bagian atas. Nah, ini aku yang satu isinya kepenuhan, jadinya makanya dapatnya akhirnya ntar cuma 2 aja. Dan setelah itu kita akan dinginkan dulu ya di suhu ruang sampai coklatnya dingin di suhu ruang. Setelah itu baru kita akan masukkan di kulkas. Boleh sampai sekitar 3 atau 4 jam lah ya teman-teman. Setelah itu baru deh kita akan konsumsi. Nah, aku bikin ini karena sebenarnya nggak sempet bikin kue ulang tahun untuk suami teman-teman. Jadi ya udahlah coba buat seadanya dengan bahan seadanya ya. Kemudian ini aku hias dengan choco chip sama cherry tangkai. Cukup cantik sih sebetulnya teman-teman. Dan untuk rasanya sebetulnya lumayan enak, cuma kalau aku sendiri agak kurang suka ya, karena menurut aku yang namanya cake sama roti itu tetap aja beda teman-teman, karena kan kalau cake itu kan dia lebih padat ya. Sementara kalau roti itu dia rasanya nggak sepadat cake gitu. Jadi kalau aku, karena aku lebih suka dessert cake dengan cake dalamnya, makanya jadi aku nggak terlalu suka sama yang itu ini. apa, Pak? Nah, ini anak aku tuh lagi nulis surat ya teman-teman buat papanya. Jadi ceritanya dia ngucapin happy birthday gitu deh buat papanya. Apa ya? Happy birthday. Kamu gimana sih? Kok jadi happy birthday? Bukannya happy birthday. Ayo nak cium papa. Bilang apa sama papa? Apa? Bukan papa. Ayo pak, dia mau cium pak. PA ini kenapa jadi AP? Apa? Pak, ayo dia mau cium pak. Ayo nak cium papa dulu, bilang happy birthday sama Ini papa. siapa ini? Ini Ini siapa? aku going up segini. Terus ini siapa? Mami. Mana coba Terus lihat? papanya mana? Papaku lagi lihat HP, lagi main. Jadi Oh, ada. no. Ini kan happy birthday buat papa, malah papanya nggak ada. Gimana sih? Nah, ulang lagi lah. Aduh, Tulis lagi coba lah yang papa ada lihat ini. papanya. Di sini ada I love you. You-nya pakai yua gitu. Gimana? Enggak. Mana lihat? Wow, ini masih mendingan sih gambarnya, ada papanya. Ini ada 2, dia masih kecil dan dia growing up. Coba. Gimana sih? Kenapa harus dibikin begitu? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Papa. So sweet. Pegangin Tuhan, kamu langsung
ngaku-ngaku ini kue. Bukannya mami baru bikin? Iya, kita diemin dulu Pak di kulkas sampai besok. Ini harus didinginin dulu. Didinginin dulu. Ya Papa pegang aja lah dulu lah. Aku mau bikin sesuatu ya. Mau bikin surat lagi. Kamu bikin surat apa? What are you doing in here? Ini lagi benerin ini. Benerin apa? Ini. Udah keringetan. Ayo katanya mau tulis surat buat si Papa. Terus kita bobo yuk, udah malam banget ini, yuk. Sebentar teman-teman. Lanjut di keesokan harinya, aku mau buat bekal sebetulnya ya teman-teman. Jadi kita mau staycation gitu di Hotel Salak. Dan ini adalah staycation kami yang pertama ya semenjak pandemi. Nah jadinya daripada nanti ribet mau keluar-keluar segala macam, karena ini juga kan lokasinya di Bogor yang kami juga nggak terlalu familiar banget. Terus karena staycationnya itu cuma sehari, bawaannya pasti kan males ya kalau mau keluar. Jadi aku dan suami itu tipikal yang kita kalau udah ke hotel, ya udah maunya staycationnya di dalam hotel aja, males kemana-mana gitu kan. Jadi kita siapin bekal deh. Nah karena check-in hotel itu kan baru bisa masuk jam 2, makanya ini pagi aku mulai masak dulu deh teman-teman. Jadi ini aku mulai mau bikin nasi kuning nih, karena kan ini birthday ya teman-teman dari suami aku. Jadi karena emang udah kebiasaan dari dulu sama mama aku ya, kalau ada yang ulang tahun itu pasti kita akan bikinnya nasi kuning. Jadi ini aku bikinnya nasi kuning untuk suami aku. Dan seperti biasa ini nasi kuningnya itu yang simple pakai magicom, tapi aku nggak pakai santan karena ini kan juga akan kita bawa ke hotel dan dimakan nih buat di malam harinya gitu kan. Jadi daripada nanti takutnya rusak, jadi kita nggak pakai santan tapi kita pakainya itu fiber cream. Untuk lauknya sendiri aku nggak bikin yang ribet-ribet teman-teman. Jadi ini ada ayam yang emang udah aku bumbuin dari semalam. Ini pakai bumbu instan juga. Nah jadi aku cuma goreng itu aja. Nah biar cepet, sementara aku cuci piring, suami aku bantuin untuk gorengin ayamnya. Dan ini nasi kuningnya udah jadi. Nah ini nasi kuningnya tadi aku tambahin dengan perasan jeruk nipis ya teman-teman. Jadi biar warnanya itu jadi kuning cantik. Selanjutnya ini aku siapin bahan-bahan pelengkap nasi kuningnya ya. Jadi aku siapin ada tadi ketimun, telur, dan untuk anak aku ini aku siapin sayur. Jadi stok sayurnya pakai yang ada di kulkas aja. Aku cuma bikin yang sangat-sangat simpel banget. Yaitu aku cuma bikin sawi putih dicampur sama jagung. Dan juga ini aku bawa sambal teman-teman. Karena kalau makan ayam goreng kayak gini pakai lalapan itu akan enak kalau pakai sambal. Dan berhubung suami aku itu suka banget sama bubur mutiara dan dia emang udah lama banget nagih-nagih, akhirnya nih di hari ulang tahunnya dia aku bikinin deh sekalian bubur mutiara. Ini bawaannya banyak ya teman-teman karena bawa piring, sendok, dan juga alat makan sendiri. Nah, Nana mau kemana sih? Mau ke beli kue. Terus habis beli kue? Hotel mana? Hotel yang biasa kita itu, dan ini yang kita servis mobil. Oh, kita Bukan yang servis itu, mobil. kita servis di sana. Kita mau ke hotel namanya Hotel Salak. Tapi sebelumnya kita mau beli kuenya Papa dulu di Iya, sini di Harvest. Papa ulang tahun ini, Papa aku. Oke. Dan sebelum lanjut perjalanan ke Bogor, ini kami mampir dulu ya teman-teman ke Harvest untuk beli kue ulang tahun suami aku. Ya masih di seputaran Depok kalau toko kuenya ya teman-teman. Terus di sini tuh sepi banget. Ya karena memang ini masih dalam situasi liburan ya, jadi masih dalam rangka liburan lebaran, makanya toko kuenya juga masih sepi. Sebenarnya jalanan ke sananya juga nggak terlalu rame-rame banget.
Dan ini kita mau beli es krim juga teman-teman. Aku beli es krim rasa coklat dan anak aku beli es krim rasa stroberi. Sementara suami aku yang ulang tahun itu nggak beli karena dia nggak terlalu suka es krim. Jadi cuma anak sama istrinya aja. Kami nggak terlalu lama-lama banget ya teman-teman di sini, itu cuma sebentar aja karena memang cuma nungguin aja nih sampai kuenya itu siap dibawa. Dan nanti dalam perjalanan itu aku akan cerita ya tentang pengalaman aku menjadi seorang talent di agensi dari Snack Video. Nah, apa aja tuh kira-kira ya teman-teman ceritanya? Ya apa aja sih yang akan aku bagi dan aku share ke teman-teman? Diikuti terus ya teman-teman sampai akhir ceritanya. Jadi ini aku mau shoot dulu nih selama kami ada di Harvest-nya. By the way, itu aku terpana ngelihat kue ulang tahun kuda poninya cakep banget. Kalau anakku minta dibikinin kayak begitu, kayaknya aku nggak sanggup deh, karena itu pasti bikinnya lama banget. Nah, karena ini tempatnya tuh nggak terlalu ramai ya sama orang, cuma ada satu keluarga aja di ujung tuh teman-teman. Jadi aku berani deh ya untuk memperbolehkan anak aku itu makan es krimnya di tempat di Harvest-nya. Oke, ini udah selesai kuenya, kita akan segera berangkat menuju Bogor. Dan ini kami sudah dalam perjalanan nih teman-teman dari arah Depok menuju Bogor, nggak terlalu jauh-jauh banget sih ya teman-teman. Cuma yang paling parahnya itu adalah ketika mulai masuk di Bogor. Itu semua jalanannya ditutup, jadi cuma satu arah dan itu macet banget. Nah jadi kami itu untuk bisa muter balik ke arah hotelnya itu butuh waktu sejam lebih. Wah ini pokoknya what a day banget deh teman-teman. Oke teman-teman, aku akan mulai cerita aku ya. Jadi pada bulan Desember tahun lalu, itu aku dikontak sama salah satu agensi untuk jadi talent yang posting video gitu ya di Snack Video. Kalau aplikasi TikTok aku nyerah deh ya teman-teman. Aku nggak ngerti bagaimana caranya TikTok membaca algoritmanya. Jadi setiap kali aku bikin video itu pasti nggak banyak yang nonton. Di awal tuh sebenarnya masih cukup lumayan yang nonton gitu ya. Tapi di akhir itu waduh bener-bener deh ya. Ditontonnya itu tuh bener-bener sedikit banget. Nggak nyampe 50 viewers gitu. Nah jadi memang aku udah give up banget sama TikTok. Kemudian tiba-tiba ada yang nawarin untuk jadi talent di Snack Video. Tapi aku nggak langsung jadi talentnya ya teman-teman. Jadi mereka akan review dulu. Oh ya untuk persyaratannya itu minimal kita punya 10.000 follower atau subscriber di platform media apapun. Misalkan di Snack Video atau di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok. Nah jadi dari 4 platform media inilah setahu aku. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya 10 ribuan gitu ya followernya atau subscribernya, boleh nih ikutan ke agensi. Kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik, teman-teman boleh DM aku di Instagram ya. Nanti aku akan kasih deh nomor kontak dari agensinya supaya kita bisa jadi satu agensi teman-teman. Oke lanjut ceritanya. Jadi akhirnya aku resmi itu jadi talent di bulan Februari. Nah pokoknya terhitung mulai dari 1 Februari itu aku sudah harus mulai mengisi video yang harus aku posting di Snack Video. Imbalannya itu adalah kita akan dapetin yang namanya gaji bulanan. Nah uniknya gaji bulanan ini itu di luar dari bonusan teman-teman. Jadi Snack Video ini ternyata tuh ya setelah aku ikutin beberapa bulan, ini bulan keempat ya. Nah dia itu sering bikin kayak event-event gitu. Nah dari event-event itu kita bisa dapetin bonusan teman-teman dan dibayarnya tuh pakai dolar. Nah jadi dari bulan Februari itu aku juga di akhir Februarinya dapat kena tuh teman-teman untuk bisa ikut eventnya. Lumayan banget loh teman-teman. Di saat ya menurut aku YouTube itu
aku nggak tahu ya YouTube teman-teman yang lain nih, tapi YouTube aku itu bener-bener ngalamin penurunan yang sangat drastis banget. Jadi biasanya gaji aku bisa terima sekian, di beberapa bulan ini itu tuh bahkan kepotong lebih dari 50%. Nah, jadi udah hopeless banget ya. Makanya ketika ditawarin sama Snack Video, ya udah deh, boleh deh aku ambil. Apalagi video-video yang kita upload ke situ itu durasinya nggak sepanjang kalau kita harus bikin video di YouTube, teman-teman. Videonya itu minimal banget 1 menit. Dan itu kan bener-bener nggak se-wasting time yang harus dihabiskan kalau kita bikin video panjang kayak yang aku buat ini di YouTube ya, teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman mengenai gajinya. Indikator pemberian gajinya itu kepada talent atau kepada kita itu dihitung dari seberapa banyak follower kita di platform yang paling besar. Karena aku platform yang paling besarnya itu adalah di YouTube, maka gaji aku dinilai dari seberapa banyak orang yang subscribe aku di YouTube. Kemudian nanti setelah 3 bulan itu baru menyesuaikan dengan seberapa banyak follower kita yang ada di Snack Video, teman-teman. By the way, out of topic sedikit ya teman-teman, ini aku lagi desinfektanin dulu nih untuk kamarnya, termasuk juga kasurnya, termasuk juga dengan kursi-kursinya, pokoknya semuanya ya teman-teman, dan juga termasuk sama gordennya, memastikan bahwa semuanya itu aman. Lanjut ya teman-teman tentang Snack Videonya. Nah, bagaimana nih sama yang eventnya? Nah, agak berbeda dengan gaji. Kalau misalkan event, itu pembayarannya langsung teman-teman. Jadi, misalkan ya kita terima satu video itu gajinya adalah atau honornya adalah $2. Biasanya mereka akan tetapkan nih, bisa jadi eventnya itu setengah bulan atau 1 bulan. Nah kan lumayan ya, satu video dikali $2. Yaitu kita dapetin $60 dalam 1 bulan. Dan itu di luar gaji teman-teman. Jadi untuk bonusannya sendiri dibayarkannya langsung dan itu bisa kita cairkan. Kalau gaji itu nggak bisa kita cairkan. Dicairkannya itu setiap tanggal 25 setiap bulannya. Tapi itu nggak masuk langsung ke rekening kita teman-teman. Biasanya itu akan masuk ke GoPay ataupun ke OVO atau ke Dana. Nanti tinggal kita sendiri deh yang cairin. Nah kemarin itu aku udah coba ambil ya. Dan juga itu aku udah transferin teman-teman dari GoPay ke rekening pribadi aku. Mau ngapain? Ayo Nana nyanyiin selamat ulang tahun dulu buat Papa lah. Kita mau. Birthday Papa. Happy birthday Papa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lagi. Nah, jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya lumayan banget teman-teman. Bahkan ya kalau misalkan mau dijumlahin dengan bonusan, menurut aku yang aku terima dari Snack itu malahan jadi jauh lebih banyak daripada yang aku terima dari YouTube selama ini. Jujur ya, dari YouTube itu benar-benar uangnya tuh kecil banget. Itu bisa besar karena memang dikumpulin beberapa bulan gitu ya, baru kemudian diambil, baru dia berasa. Tapi kalau misalkan kita ambil tiap bulan, itu kecil banget teman-teman. Nah, makanya kemudian akhirnya aku memberanikan diri untuk jadi talent juga nih di Snack Video. Walaupun memang ya tetap agak berat juga ya. Dalam 1 bulan itu kita biasanya diwajibkan untuk bisa posting 17 sampai 20 video. Kita diharapkan untuk aktif selama 17 hari paling minimal. Jadi nggak boleh dalam 3 hari berturut-turut kita nggak posting video. Jadi kita harus selalu posting video teman-teman. Agak berat sih memang menurut aku, tapinya ya cukup worth it gitu ya. Dibandingkan memang kalau YouTube itu kan kita nggak punya target ya. Itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita nyari sendiri nih kira-kira kita bisa nggak ya bikin video yang memang bagus atau nantinya pasti akan ditonton banyak orang. Jadi kita pakai main feeling sendiri. Nah kalau di Snack Video dia udah ada gajiannya yang tiap bulan yang kita udah tahu oh pasti nih nanti dalam 1 bulan kita akan terima sekian. Ya ada plus minusnya ya teman-teman dari setiap platform media sosial yang kita pakai. Tapi sepengalaman aku selama hampir 4 bulan ini itu cukup menguntungkan buat aku. Dan
hasil dari aku mendapatkan bayaran dari snack video itu juga, itu bisa aku alokasikan untuk keperluan anak aku. Contohnya seperti aku membelikan buku-buku edukasi anak import seperti ini ya teman-teman. Kan harganya memang lumayan tuh. Setiap bulan memang aku budgetkan. Jadi secara khusus uang itu aku pakai untuk beliin buku untuk anak. Karena anak aku kan masih dalam masa-masa golden age ya, 0 sampai 6 tahun. Jadi di masa-masa itu kalau bisa kita benar-benar berikan yang semua yang terbaik untuk anak kita. Oh iya, kalau untuk yang video untuk dapetin bonusan itu beda lagi ya teman-teman. Kita harus upload terpisah dari video yang dibayarkan dengan gaji. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan diharapkan kita ngikutin event, maka dalam 1 bulan itu kita harus kalikan 2 gitu loh. Karena untuk yang gaji itu 1 video, untuk yang event itu 1 video lagi. Nah, teman-teman sendiri gimana? Ada nggak di antara kalian yang memang udah jadi talent juga nih di snack video? Kalian sharing-sharing ya teman-teman ya, biar kita sama-sama bisa saling bertukar informasi. Nah, itulah cerita aku ya teman-teman tentang menjadi salah satu talent dari snack video. Nanti next time aku akan bagikan lagi nih teman-teman tentang aku bukan jadi talent ya namanya ya. Aku bingung juga apa ya, tapi pokoknya aku tergabung dengan Involve Asia. Nah, dari situ juga aku dapatkan uang. Caranya gimana? Nanti kita bahas di video lainnya ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang tadinya belum dapat bayangan nih tentang snack video, sekarang sudah cukup dapatkan bayangan ya. Jadi, semoga apa yang aku share ini bisa cukup bermanfaat nih untuk teman-teman sekalian. Oke, aku lanjut lagi sekarang ke cerita lainnya tentang staycation kami. Nah, teman-teman, jadi ini kita mau gosok gigi ya. Aku mau panasin airnya karena kita biasanya pakai air panas. Tapi aku nggak berani kalau langsung. Jadi ini aku cuci dulu nih teman-teman. Aku masak dulu air panasnya nih di kettle listrik itu. Kemudian aku buang. Setelah itu aku masak lagi deh. Baru setelah itu kita pakai untuk gosok gigi nih airnya. Jadi seperti ini ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu ya, masa pandemi kemarin itu kan cukup panjang. Nah, ngerinya masih ada kuman atau apa yang kita nggak ngerti, jadi lebih baik jaga-jaga kita lakukan hal seperti itu. Kemudian untuk anak aku sendiri, dia itu memang terbiasa kalau mau tidur sekarang harus selalu dibacakan buku. Jadi kemana-mana pun akhirnya aku bawakan buku ya. Kemarin ke puncak juga itu aku bawakan buku teman-teman. Nah ini dia masih belum mau tidur, jadi dia tuh nggak akan tidur kalau kita nggak bacain buku cerita untuk dia. Jadi memang udah terbiasa seperti itu teman-teman. Nah, jadi aku juga mulai membiasakan ya, kalau misalkan kami mau pergi ke suatu tempat, itu aku biasakan juga untuk membawa sendiri buku-buku teman-teman. Jadi di mobil, dia kan nggak pernah aku kasih handphone ya untuk dia pegang. Jadi biasanya itu aku akan kasih buku dan kita baca buku. Nah, lanjut ke staycationnya, ini udah pagi hari nih sarapan, ini udah sepi ya teman-teman. Karena memang kita ngambilnya itu emang jam yang emang udah mau tutup sekitar jam 10-an gitu. Jadi dia cukup sepi. Dan untuk alat makan anak aku ini aku bawa sendiri ya. Kalau alat makan aku sama suami sih enggak. Dan ini ada kolam renangnya nih sebenarnya teman-teman di bagian depan. Dan ini ya cukup kasihan sih anak aku, dia kepengen berenang tapi aku nggak berani ya. Karena kan kemarin itu lagi marak nih yang hepatitis itu, jadi aku nggak berani sama sekali. Akhirnya ini aku ajak aja dia ngeliatin ikan yang kolamnya itu persis ada di depan restoran tempat kami makan tadi. Ini udah balik ke kamar, udah siap-siap mau pulang nih teman-teman. Nggak pulang sih sebenarnya ya, karena ada acara ulang tahun di tempat kakak aku di Bekasi. Jadi dari Bogor itu aku langsung menuju ke Bekasi. Dan aduh itu parah banget, jadi karena jalanan ditutup, kami nyampe ke Bekasi itu perjalanannya dari Bogor itu sampai 4 jam lebih atau 5 jam lebih. Aduh pokoknya itu sesuatu banget. Dan ini kami mampir dulu nih teman-teman di supermarket Korea yang ada di dekat rumah kakak aku. Tadinya kepengen beli es krim, tapi karena mau ngikut acara dulu jadinya nggak jadi deh ya. Akhirnya beli es krimnya di malam hari, itu ponakan aku mampir deh ke situ naik motor, baru akhirnya kami bawa pulang. Oke teman-teman, sampai sini ya ceritanya teman-teman. Semoga cukup bermanfaat nih untuk vlog kami kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.